Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh beserta para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita sanggup melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kedua kalinya marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap di hari kiamat nanti kita akan diakui sebagai umat beliau, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Baik, jamaah salat subuh beserta para santri yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan perjalanan sirah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana pembahasan yang lalu kita sampai pada berbagai permintaan, ya, berbagai permintaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pembahasan yang telah lalu, ya, kita telah sampai pada ada di mana orang-orang kafir itu mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membelah bulan. Ya, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan mukjizatnya berupa membelah bulan. Kemudian terjadilah, ya, apa yang mereka minta itu, ya, dan singkat ceritanya, ya, setelah bulan itu benar-benar terbelah, ya, menjadi dua, yang terjadi, ya, hampir sama, ya. Jadi hampir sama artinya apa? Artinya orang-orang kafir itu tetap mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan apa? Bahkan mereka mengatakan bahwa ini hanyalah sihir, ya. Bahwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu hanyalah sebuah sihir. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa sihir itu, ya, secara definisi atau secara pengertian, sihir itu hanya bisa menyihir, ya. Sihir itu hanya bisa menyihir orang-orang yang ada di sekitar penyihir. Nih. Terus penyihir itu dia hanya bisa menipu, dia hanya bisa menyihir orang yang ada di sekitar penyihir. Nah, maka kita buktikan
ya, kita buktikan apakah bulan terbelah ini adalah sihir atau bukan sihir. Nah, ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di waktu itu ya, penduduk Mekah sudah paham ya, penduduk Mekah yang kafir ini sudah paham bahwa kalau ini adalah sihir, maka tidak mungkin akan menyihir orang yang ada di luar kota Mekah. Nah, maka setelah itu orang-orang Quraisy ya, yang musyrik, mereka menanti kedatangan orang-orang yang safar ya. Mereka menanti kedatangan orang-orang yang safar. Mereka akan mintai keterangan ketika mereka di luar Mekah sana ya, mereka melihat sesuatu yang aneh atau tidak gitu ya. Nah, mereka tunggu. Kalau tidak salah itu disebutkan setelah jarak 1 bulan ya, setelah jarak 1 bulan ada para kafilah musafir yang datang. Kemudian penduduk Mekah ini tanya ya, ketika Anda di tengah safar perjalanan, ada nggak peristiwa yang aneh ya, ada nggak peristiwa yang kalian alami malam-malam terus, atau peristiwa yang aneh lah gitu. Nah, ternyata para musafir itu menyebutkan ada ya, ada keanehan. Apa keanehan itu? Nah, kemudian disebutkan oleh para musafir tadi, saya melihat di malam purnama ya, di malam purnama tiba-tiba bulan itu terbelah jadi 2 terus menjauh ya. Bulan itu terbelah menjadi 2 menjauh. Nah, kemudian beberapa waktu lamanya kemudian bulan itu balik lagi ya, bulan itu balik lagi. Nah, jadi ternyata orang Quraisy ya waktu itu sudah membuktikan bahwa yang dilakukan Nabi SAW itu mukjizat apa sihir berarti? Mukjizat ya. Karena apa? Karena ternyata yang bisa melihat bulan terbelah itu bukan hanya orang yang ada di Mekah saja, ternyata yang ada di luar Mekah itu juga menyaksikan peristiwa yang sama ya. Menyaksikan peristiwa yang sama. Nah, setelah itu apakah orang-orang musyrikin Quraisy berbondong-bondong masuk Islam? Ya, tentu tidak ya. Artinya memang betul-betul ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, ayat sudah begitu jelas di hadapan mereka ya, ayat yang menakjubkan maupun ayat yang dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan yang membacakannya adalah Nabi ya, tapi mereka tertutup ya, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, hidayah yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul mari kita syukuri ya, kita jaga ya dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu upaya kita mensyukuri dari nikmat hidayah itu adalah ya, kita selalu berupaya untuk memohon hidayah itu tadi ya. Ketika kita sudah berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, nah salah satu upaya untuk kita mensyukuri hidayah tersebut adalah kita selalu memohon hidayah tersebut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara permohonan itu adalah ya, kita setiap hari ya wajib untuk memohon hidayah kepada Allah dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, sehari berapa kali Bapak Ibu? Ya, minimal 17 kali ya. Kalau kita sholatnya sholat wajib saja ya, sholatnya kita ini sholat wajib saja, maka kita minimal 17 kali kita mengucapkan, memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jadi hidayah ini betapa pentingnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, karena ya nanti ada sebuah peristiwa ya, yang begitu menyedihkan ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di mana paman beliau yang selalu menjadi tameng dakwah ya, yang selalu menjadi tameng bagi keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
paman yang mengulurkan bantuannya itu bukan hanya setahun 2 tahun, bahkan seumur hidupnya, ya. Seumur hidup Abu Thalib, ya, paman Nabi SAW yang bernama Abu Thalib itu hampir seluruh hidupnya itu digunakan untuk membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi ada sesuatu yang sangat disedihkan, ya, oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan upaya Abu Thalib yang begitu luar biasa jasanya terhadap beliau, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu berjasa, ya, terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu, ya, kita wajib mensyukuri nikmat hidayah ini, ya, dengan kita memohon kepada Allah, ya, sehari 17 kali minimal, ya. Kemudian juga kalau kita memohon kepada Allah, kita memohon dengan doa yang banyak diucapkan, ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah betul-betul dijamin, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau berdoa, atau ada sahabat yang bertanya kepada salah satu istri beliau, doa apa yang paling banyak, ya, dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa? Ternyata doa itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, tetapkanlah hatiku berada di atas agamamu dan di atas ketaatan, ya, kepadamu. Baik, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini permintaan yang berikutnya, ya, permintaan yang berikutnya adalah mereka minta, ya, mereka minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya gunung-gunung di Mekah, ya, supaya gunung-gunung di Mekah itu digeser. Minta gunung-gunung di Mekah niku pripun digeser. Nah, kemudian kota Mekah itu dialiri sungai-sungai, ya, seperti karena mereka melihat di di negara sebelah itu ada negeri yang dialiri 2 sungai, yaitu negeri apa itu? Negeri Irak, ya. Negeri Irak mereka dialiri 2 sungai yang besar dan jernih, nah, sehingga Irak itu menjadi negeri yang kaya dari pertanian, ya, karena punya 2 sumber mata air tersebut. Nah, karena Mekah itu, ya, seperti yang Bapak Ibu sudah saksikan, ya, gersang, tandus, ya, isinya hanya batu, ya, dan seterusnya itu. Nah, mereka minta apa? Gunung-gunung di Mekah itu dihilangkan atau digeser. Setelah itu apa? Kota Mekah dialiri sungai-sungai, ya. Kemudian permintaan mereka lagi, mereka minta supaya nenek moyang mereka yang sudah sudah mati, ya, sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka minta supaya nenek moyang itu dibangkitkan, ya, supaya dibangkitkan dari kubur, ya. Kemudian mereka bisa tanya, ya, mereka bisa tanya apakah ini benar nabi atau bukan. Nah, jadi tentu permintaan mereka ini pripun? Ya, permintaan mereka ini aneh-aneh, gitu. Permintaan mereka ini aneh-aneh, dan kebanyakan permintaan mereka itu hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ternyata beliau menjawab, dan hampir semua permintaan beliau yang itu isinya tentang hal-hal keduniaan, Nabi SAW dengan jawaban yang sama, ya. Jadi di setiap permintaan yang aneh-aneh itu Nabi SAW hanya menjawab, ya, bukan untuk ini aku diutus, ya, bukan untuk ini aku diutus, ya. Jadi Nabi SAW diutus itu bukan untuk menghancurkan gunung-gunung, ya, bukan untuk mengalirkan sungai-sungai, ya, dan bukan juga untuk membangkitkan orang yang sudah dimatikan. Nah, jadi Nabi SAW memang
bukan untuk membuktikan hal-hal tersebut. Nah, di suatu saat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada permintaan orang musyrik ini yang hampir sama isinya seperti itu, tapi ini lebih ekstrim lah mungkin. Lebih ekstrimnya pripun? Lebih ekstrimnya mereka minta hal-hal yang tadi disebutkan, terus mereka minta supaya gunung-gunung yang ada di Mekah itu dirubah jadi emas, nah, jadi bongkahan-bongkahan emas. Jadi mereka supaya kalau nyari duit nggak usah jauh-jauh, ya tinggal nutui gunung jadi duit gitu. Nah, kemudian Nabi SAW hampir saja beliau memohon kepada Allah. Nah, ketika beliau bersiap-siap, atau dalam riwayat itu disebutkan Nabi SAW memberi tantangan dulu, atau Nabi SAW bertanya dulu kepada orang-orang Quraisy, apakah kalau saya memohon seperti yang kalian utarakan ini, kalian betul-betul akan beriman kepadaku? Jadi Nabi SAW itu memang betul-betul mengharapkan penduduk Mekah niku pripun? Mereka mau apa? Mereka mau beriman, ya. Jadi Nabi SAW itu betul-betul berhasrat penduduk Mekah itu semuanya beriman, ya. Bahkan Nabi SAW berharap pokoknya semuanya, ya, kalau bisa semuanya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena semangatnya Nabi SAW supaya penduduk Mekah ini mendapat hidayah, akhirnya Nabi bertanya seperti itu, kalau saya betulan minta ini, ya, apakah kalian akan betul-betul beriman kepadaku? Nah, kemudian dijawab oleh penduduk Mekah, iya, kalau Anda bisa melakukan itu semua, kami akan beriman. Anda bisa geser gunung, gunungnya jadi emas, ya kan? Kota Mekah bisa dialiri sungai-sungai, ya. Kemudian kita punya kebun-kebun yang bisa kita andalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka kami akan beriman kepadamu. Nah, kemudian Nabi SAW bersiap-siap untuk berdoa kepada Allah. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau Nabi yang berdoa niku pripun kira-kira? Kabul. Mustajab kalau Nabi SAW berdoa itu kabul, ya kan? Nah, ketika Nabi hendak berdoa, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang, ya, kemudian mengingatkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau Anda betulan memohon kepada Allah, ya, seperti apa yang mereka minta itu, kemudian mereka tetap nggak mau beriman, itu resikonya mereka akan dihancurkan seperti kaum-kaum terdahulu, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, kaum terdahulu. Nah, mereka nasibnya akan seperti itu kalau mereka tetap tidak beriman. Nah, karena Nabi SAW mendapat peringatan seperti itu dari malaikat Jibril, ya, maka Nabi SAW urung, ya. Nabi SAW nggak jadi memohon kepada Allah, ya, seperti apa yang mereka minta tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita jadi teringat peristiwanya kaum Hawari, ya. Peristiwanya kaum Hawari. Kaum Hawari niku kaumnya sinten gitu. Hawari menika adalah pengikutnya Nabi Isa, ya. Nabi Isa menika, ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Nah, salah satu keutamaan dari kaum Hawari itu mereka pernah minta didatangkan hidangan dari mana? Dari langit, dari surga, ya. Hidangan dari surga. Nah, sebenarnya jawaban Nabi Isa waktu itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu hampir sama seperti jawaban Nabi Muhammad SAW, ya. Apakah Anda nggak beriman? Ya, apakah Anda nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kemudian karena jawaban orang-orang Hawari ini begitu meyakinkan, ya, kami yakin, wahai Nabi, kami yakin, tapi supaya kami tambah mantep, ya, supaya kami tambah mantep dalam kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab,
fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin, ya. Jadi kalau permintaan itu dikabulkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Kalau kalian sampai kufur setelah peristiwa ini, ya, setelah peristiwa yang diminta oleh Hawari itu, maka Allah memperingatkan atau Allah mengancam, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Saya akan siksa kalian, ya, dan siksaan ini tidak akan sama dengan siksaan orang-orang yang lain, ya. Jadi artinya siksaannya lebih apa? Lebih berat, ya. Siksaannya akan lebih berat. Nah, maka karena Hawari ini, kaum Hawariyun, ya, para pembelanya Nabi Isa itu, ya, mereka bertekad dan mereka berjanji, ya, bahwa mereka akan senantiasa beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidangan, ya, hidangan dari surga. Nah, maka singkat ceritanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, para pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, ya, itu mereka bisa menikmati hidangan dari surga. Nah, akan tetapi kira-kira keimanan pengikutnya Nabi Isa ini akhirnya, atau kaum Bani Israel ini berubah nama mboten kira-kira? Berubah, ya. Tadinya Nabi Isa itu adalah utusan Allah, tadinya beliau itu adalah pembawa berita gembira, tadinya beliau itu adalah sebagai wasilah atau perantara datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu adalah sebagai batu loncatan, ya, hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Nabi Isa itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu Nabi Isa banyak mengkisahkan, banyak menyebutkan ciri-ciri nabi terakhir, nabi akhir zaman, ya. Jadi Nabi Isa itu banyak yang mendefinisikan dengan detail, ya, nabi akhir zaman itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan dalam surah As-Saff, ya, bahwa dalam surah As-Saff itu Nabi Isa alaihissalam itu sudah menyebutkan nama khususnya, ya, nama khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Berapa menika? Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila. Berapa lanjutnya? Ini berapa? Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Jadi Nabi Isa sudah mendefinisikan nabi akhir zaman ini namanya Ahmad, ya. Jadi Ahmad sama Muhammad, ya, mereka adalah sinonim, sinonim, ya. Ahmad dan Muhammad mereka adalah sinonim. Jadi nama Ahmad dengan nama Muhammad mereka sama saja, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena Nabi Bani Israel itu telah merubah, ya, mereka berubah keadaannya dari beriman kepada Nabi Isa, ya, kemudian berubah jadi mengkultuskan Nabi Isa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Allah ancamkan, ya, sebagaimana yang Allah ancam terhadap Bani Israel, ya, fa inni u'adzibuhu 'adzabal la u'adzibuhu ahadam minal alamin, ya. Jadi Allah akan menyiksa, ya, orang-orang ahlul kitab itu, ya, dengan siksaan yang tidak diterima, ya, yang tidak diterima oleh orang-orang yang lain. Nah, kemudian Nabi SAW urung, ya, dari memohon kepada Allah tentang apa yang diminta oleh penduduk Quraisy tersebut, penduduk Mekah tersebut, ya, kafir Quraisy. Nah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari beberapa peristiwa ini, ya, dari beberapa peristiwa ini, nah, maka kita simpulkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah
di dalam surat Shad ya. Di dalam surat Shad itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Ya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan mereka akhlak yang tinggi ya. Akhlak yang tinggi, akhlak yang paling tinggi. Nah, napa menikah? Ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para nabi dan rasul itu akhlak tertinggi mereka. Nah, jadi kalau kita mau meneladani para nabi dan rasul, nah ini cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah kita meneladani para nabi dan rasul. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan mereka ya dengan akhlak yang tinggi. Apa akhlak yang tinggi itu? Ternyata di sini disebutkan, yaitu mereka selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Jadi para nabi dan rasul itu akhlak yang paling mulianya adalah apa? Beliau-beliau ini mengingatkan manusia kepada negeri akhirat, Bapak Ibu. Jadi tugasnya para nabi dan rasul itu adalah mengingatkan kehidupan akhirat, adalah mengingatkan kehidupan setelah kematian ya, adalah mengingatkan bagaimana ada balasan ya setelah kehidupan yang dijalani oleh manusia di dunia ini. Nah, ini adalah akhlak yang tertinggi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi akhlak yang tertinggi adalah kita mengingatkan sesama kita tentang akhirat. Kita mengingatkan sesama kita tentang kehidupan akhirat. Karena bagaimana Ibu Bapak rahimani wa rahimakumullah ya, dengan kita meyakini adanya kehidupan akhirat ini, akhirnya menjadi kontrol, akhirnya menjadi kontrol, akhirnya menjadi alat yang selalu bisa mengarahkan kita untuk bertindak yang benar. Karena kalau kita nggak yakin ya dengan adanya kehidupan akhirat, ya, tidak ada kehidupan akhirat, ya, tidak ada balasan di akhirat nanti, ya maka dampaknya kita hidup di dunia ini pribun. Kalau kita nggak yakin dengan adanya kehidupan di akhirat nanti, maka kehidupan di dunia ini akan kacau balau. Jadi apa yang menyebabkan manusia hari ini punya rem, ya, punya rem, mau berbuat jahat mikir-mikir, ya, mau berbuat ini itu mikir dulu, ini baik atau enggak, ya, ini dampaknya gimana. Nah, itu akibat dari akibat dari memikirkan kehidupan akhirat. Jadi artinya kalau manusia itu tidak lagi mempertimbangkan urusan akhirat, maka manusia akan bertindak seenaknya. Kita lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa orang kafir itu bisa begitu seenaknya dalam hidup. Mengapa mereka begitu seenaknya dalam hidup? Coba lihat berita hari ini ya. Israel itu katanya kan sudah terjadi kesepakatan gencatan senjata. Namanya gencatan senjata itu kan harus ya untuk tidak saling menyerang. Ternyata meskipun gencatan senjata itu sudah dikukuhkan, ya mereka tetap dalam kelakuan biadabnya, ya. Mereka tetap membantai penduduk sipil, ya. Mereka tetap membunuhi warga Palestina dengan sangat brutal. Nah, mengapa mereka bisa berbuat seperti itu? Ya karena mereka tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Apa iya Ustaz? Mereka kan beragama Yahudi. Yahudi itu kan juga ada keyakinannya dengan akhirat. Ya, mereka ada keyakinan dengan akhirat, tapi keyakinan mereka terhadap akhirat itu salah. Keyakinan mereka terhadap akhirat itu salah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata Allah sudah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah bahwa mereka mengatakan wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah.
Mereka mengatakan Bani Israel itu, Bani Israel berarti ya sampai hari ini ya. Mereka yang Yahudi, mereka yang Bani Israel yang biadab itu, mereka mengatakan apa? Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan dengan kejahatan mereka itu, kami itu tidak akan dibakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi dengan kejahatan mereka yang sangat brutal itu, mereka punya keyakinan apa Bapak Ibu? Mereka yakin kalaupun mereka disiksa dengan api neraka itu hanya beberapa hari saja. Barkui uwis. Ya, habis itu udah nggak disiksa lagi, terus masuk surga. Lah kok enak men. Ya, kejahatannya luar biasa, pengen dibalasnya biasa-biasa saja. Ini kan kelakuannya orang kafir. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, akhlak yang paling mulia ya, yang para nabi ajarkan adalah untuk senantiasa mengingatkan dirinya dan kepada pengikutnya ya, kepada khalayak itu untuk senantiasa mengingat kehidupan akhirat ya, mengingat kehidupan akhirat, kemudian bersiap-siap, kemudian dampak dari itu akhirnya berhati-hati ya, akhirnya berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian sebaliknya akhlak yang paling rendah ya. Kalau akhlak yang paling tinggi adalah mengingatkan tentang kehidupan akhirat, maka sebaliknya adalah ya itu tadi, lalai dari kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ya. Bapak Ibu yang sudah sudah rutin baca Al-Kahfi ya, insyaallah akan familiar ya. Tidak asing dengan bunyi ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Nah, jadi orang kafir itu mengira apa? Kiamat itu tidak akan datang ya. Jadi orang kafir berprasangka ya hidup nanti kayak gini terus ya, dunia ya kayak gini terus, nggak ada ujungnya. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, jika pun ada, nah ini kan berarti kan menunjukkan keraguan, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Nah, jadi karena yang di sini dikisahkan adalah pemilik kebun ya, yang kaya tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia mengatakan kalaupun nanti saya akan dibangkitkan, dikembalikan kepada Tuhanku, saya akan dapat tempat yang lebih baik. Karena sekarang saya diciptakan Tuhan dengan harta yang baik, ya nanti kalau saya kembali kepada Tuhan, ya saya nanti akan dapat yang baik-baik. Lah kok enak man ya. Nanti kalau orang kaya, kalau seandainya ada kembali kepada Tuhan, ya nanti dia akan jadi kaya lagi. Loh kok bisa gitu? Iya, sekarang saya hidup di dunia kan kaya, enak, jabatannya tinggi. Kalau saya nanti mati, ya nanti dapat jabatan lagi. Lah kok enak men. Nah, jadi orang kafir itu satu, nggak yakin dengan akhirat. Kalaupun punya keyakinan dengan akhirat, keyakinannya salah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat adalah Allah ingin menegakkan keadilan ya. Siapa yang tidak bisa dihukum atau mereka yang tidak sempat dihukum dengan hukum Allah di dunia ini, ya maka mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal di kehidupan setelah kematian ini nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa kami haturkan ya pada kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.